Masalah kota Jakarta tuh nggak pernah absen dari kata kemacetan. Yang dimana dulunya itu dianggap wajar, sekarang menjadi ancaman serius. Selamat datang di segmen Bumi Bicara episode 2. Setiap harinya jutaan kendaraan tuh pada numpuk di Jakarta. Data dari Dinas Lingkungan Hidup, sektor transportasi itu menyumbang sekitar 44% emisi karbon loh. Yang dimana menjadikan kontributor utama polusi udara. Asap kendaraan itu tuh bikin udara makin kotor, polusinya bikin kita sakit, bikin stres, bahkan bisa merugikan ekonomi loh. Dan ini kata mereka yang setiap harinya terpapar polusi udara. Halo, saya Brahmana. Aku Lalita dari Tangerang. Nama gue Titan. Polusi udara di kota Jakarta kayak belakangan ini lagi nggak bagus ya. Kerasa sangat jujur kurang mengenakan karena terkadang suka panas dan cukup berbau ya, apalagi di jalan-jalan umum. Menurut gue nggak baik buat kesehatan manusia. Karena kan aku itu pengidap penyakit asma. Jadi kalau kebanyakan polusi udara tuh kadang sesak gitu. Apalagi kalau misalnya aku kan kerja di Bogor, terus aku bolak-balik juga di Tangerang, walaupun Sabtu Minggu ya. Tapi kadang kerasa gitu setiap weekend aku harus ke Jakarta dulu, itu kerasa banget polusi udaranya gitu. Menurut gue salah satu penyebabnya itu adalah kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan pribadi yang ada di kota Jakarta. Yang mana itu volumenya menurut saya terlalu banyak sehingga itu menyumbang polusi yang besar juga. Cuma kalau misalnya lagi yang benar-benar buruk, itu kadang mataku perih karena aku suka pakai soft lens juga gitu. Jadi polusinya ngaruh banget sih kalau untuk aku gitu. Ke sesak napas sih ya paling ya, karena jujur itu sangat mengganggu pernapasan, mulai dari bau dan mungkin ada zat-zat kimia juga yang masuk ke dalam. Jadi kalau yang gue rasain itu ya gue napas kayak kurang enak, batuk-batuk, ya pokoknya nggak enak gitulah. Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek mencatat kerugian ekonomi akibat polusi itu karena macet Jabodetabek itu mencapai sekitar 17,8 triliun. Wow. Dan juga menurut laporan dari Institut Studi Transportasi, total kerugian ekonomi tahunan Jakarta akibat kemacetan dan polusi itu bisa menyentuh angka 100 triliun. Kalau dilihat-lihat jumlah penduduk Jakarta itu kan banyak banget ya. Sekitar 11,34 juta jiwa. Sedangkan jumlah kendaraan pribadinya itu 2 kali lipat. 24,3 juta unit, banyak banget. Yang dimana tuh 4,35 jutanya tuh mobil dan 19 juta itu motor. Yang artinya setiap penduduk di Jakarta itu punya 2 kendaraan pribadi. Kalau misalnya nggak ada yang punya kendaraan, berarti ada yang punya 3 atau lebih. Pantesan macet banget Jakarta. Sementara itu kita bisa lihat kalau dari kota-kota penyangga Bogor, Depok, itu setiap hari pagi dan sore itu membanjiri kota Jakarta. Akibatnya jalanan dari arah kota penyangga menuju Jakarta itu macet parah banget setiap harinya. Justru sebaliknya. Dan ketimpangan ini nih memperparah beban mobilitas dan kualitas udara. Masalahnya itu nggak berhenti di jalan aja. Dari data IQR pada tahun 2024, 13 Agustus lalu, Jakarta tuh mendapat penghargaan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dengan nilai 175 yang berada di kategori itu nggak sehat. Bukan cuma kendaraan pribadi aja yang disalahin. PLTU, pabrik industri, pembakaran sampah juga ikut memperburuk kualitas udara di kota megapolitan ini. Berdasarkan catatan KLHK pada tahun 2023, kontribusi PLTU batubara di sekitar Jakarta tuh seperti PLTU Suralaya, Lontar, PLTU Cilegon turut menambah beban polusi di Jakarta. Yang artinya perbaikan kualitas udara di Jakarta tuh nggak cukup hanya mengurangi kendaraan pribadi aja kan, tapi juga memperketat regulasi industri dan pembangkit listrik. Yang paling parah itu adalah faktor kesehatan. Seperti partikel PM2.5 itu dapat masuk ke paru-paru dan aliran darah yang dimana akan memicu pernapasan, stroke, bahkan kematian. Dan tak heran angka harapan hidup di Jakarta itu cenderung kecil. Dan kalau teman-teman tahu kasus polusi udara yang udah beberapa tahun lalu, yang dimana mereka para penggugat itu desak pemerintah untuk menjalankan putusan dan pengadilan. Mereka tuh mengeluarkan waktu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi anak-anak kita agar mendapat udara bersih. Yang dimana masa depan anak-anak kita itu sedang terancam. Tapi pemerintah tuh malah sibuk desak-desakan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Kalau udara makin kotor dan pemerintah masih ngegas, siap-siap aja.
kalau lulus nanti semua pada bawa inhaler bukan ijazah. Sudah banyak banget korban akibat kerugian pencemaran udara. Bahkan masa depannya anak-anak kita tuh terancam karena nggak ada perubahan mendasar. Cukup pemerintah. Jadi gimana ya? Ini udah bener atau belum sih? Jadi semua tadi itu perlu langkah secepatnya. Karena kalau diabaikan bakalan lebih parah dan mungkin kita tidak bisa melihat lagi udara bersih. Itu tadi juga kan nggak mulai dari transportasi aja, tapi semua sektor kalau bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena kalau bukan kita yang gerak, siapa lagi ya kan? Kalau kita sendirian juga nggak bakal bisa karena kita bukan apa-apa ya kan. Aduh. Jadi buat teman-teman yang pro di bidang ini, tolonglah kita bekerja sama bareng-bareng buat bersatu terus. Semoga juga kedepannya polusi ini bisa berkurang. Ya seperti itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.